bulan suci Ramadan tahun ini. Sudah mulai melaksanakan iktikaf. Sebenarnya menurut Imam Nawawi, iktikaf itu bukan diisi dengan syarat yang bermacam-macam. Iktikaf itu setiap kita masuk ke dalam masjid berniat untuk iktikaf. Sesaat saya kita duduk merenung tentang Allah, tentang diri kita, tentang suasana itu sudah iktikaf. Maka kita bisa mendapatkan pahala. Bahkan Imam Nawawi mengatakan andai kata kamu lewat di masjid berniatlah untuk iktikaf. Niat iktikaf itu mudah. Bahasa kita boleh atau menggunakan bahasa Arab. Lewat iktikaf. Teman-teman, jangan lupa tonton terus. Like, comment, dan subscribe. Bye. Selanjutnya jadwal imsak atau menahan pukul 04.38 menit dan azan subuh pukul 04.48 dan azan maghrib atau waktu berbuka puasa pukul 18.12 menit. Adapun acara tarawih malam ke-21 Ramadan dan yang insya Allah yang membawakan acara tarawih malam ini adalah Haji Muhammad Nurdin Manda SAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kedatangannya di tempat kami. Dan imam salat tarawih, imam tetap kita Ustaz Hajimuddin dan imam salat witir Ananda Irfan yang membawakan konsumsi berbuka puasa pada hari ke-21 Ramadan. Yang pertama Nyonya Musriki F12 dan Nyonya Herlina G3. Kepada ibu-ibu yang membawakan konsumsi berbuka puasa, kami ucapkan banyak terima kasih dan insya Allah semoga berlepas pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Demikian penyampaian kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah Ustaz yang kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang telah berada pada malam ke-21 bulan suci Ramadan tahun ini. Menurut sebagian ulama bahwa di bulan Ramadan itu kita mulai menunggu Lailatul Qadar, mulai malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Untuk itu ulama ada sebagian ulama mengajarkan kepada kita berdoa kepada Allah, Allahumma balligh fi Lailatul Qadar. Jadi kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma balligh lana fi Lailatul Qadar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya kalau di Masjid Agung sudah mulai melaksanakan iktikaf. Sebenarnya menurut Imam Nawawi, iktikaf itu bukan diisi dengan syarat yang bermacam-macam. Iktikaf itu setiap kita masuk ke dalam masjid berniat untuk iktikaf. Sesaat saya kita duduk
melewati masjid berniatlah untuk itikaf. Niat itikaf itu mudah. Bahasa kita boleh atau menggunakan bahasa Arab. Nawaitul itikaf sunnatulillah. Sudah itu. Saya berniat untuk itikaf sunat karena Allah. Kita dulu sejenak. Sesudah salat sunat kita dulu merenung memikirkan apakah diri kita dan seterusnya. Karena kita masuk ke dalam masjid itu, Allah kita baca doa Allah ta'ala abwaab rahmat. Bukan ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat ya Allah. Maka sesudah kita salat sunat tahiyatul masjid, dululah bertafakur, itikaf, mohon kepada Allah pintu apa yang kita minta. Pintu tobat, pintu rezeki, pintu jodoh dan seterusnya. Itu kita minta dalam keadaan itikaf merenung kepada Allah. Karena kita masuk itu secara umum belum tentu pintu apa yang kita mau. Karena Allah ta'ala abwaab rahmat ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmat-Nya. Maka kita masuk salat sunat 2 rakaat, kemudian dulu bertafakur itikaf, memikirkan pintu yang kita meminta pintu apa. Jangan kalau meminta kepada Allah jangan terlalu banyak, satu-satu. Jangan minta semuanya satu kali, meminta saya ini satu saja dulu. Diulang-ulang terus baru minta lagi yang lain pada kesempatan lain. Jangan langsung dirokok. Telah meminta. Memang di dalam salat memang kita memang di dalam salat itu ada 8 yang kita minta. Yang doa di antara 2 sujud itu kalau kita renungi, Rabbi pilih ya Allah ampunilah, warhamni kasihanilah, wajburni cukupkan aku, warfa'ni angkat derajatku, warzuqni berikan aku rezeki, wahdini berikan aku petunjuk, wa'afini sehatkan aku, wa'afani hapuskan kesalahan. 8 yang kita minta di dalam salat. Maka pada waktu kita salat betul-betul dulu di antara 2 sujud setelah kita menggambarkan diri kepada Allah, kita berdiri dengan tegak memuji dan membesarkan Allah, kita sujud menggambarkan diri kepada Allah, baru kita dulu memohon kepada Allah dengan tenang. Rabbi firli warhamni wajburni. Jangan dirokok. Karena kalau dirokok itu seakan-akan tidak ada tumaninanya. Dan sedangkan khusyuk dalam salat itu ada tumanina. Maka kita pelan-pelan menyampaikan kepada Allah. Jangan Rabbi firli warhamni wajburni, itu tidak tepat. Perlu kita renungkan kembali bahwa yang saya tempat ini dari Allah. Maka perlu dengan tenang, dengan khusus saya memohon kepada Allah, Rabbi firli warhamni. Kalau perlu betul-betul kita hayati, Rabbi firli warhamni wajburni warhamni. Maka dulu di antara 2 sujud itu perlu kita tenang dan tumainah. Ini sebagai pembukaan saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya katakan, itikaf itu setiap masuk ke dalam masjid, bukan selain bulan Ramadan, setiap biar di luar bulan Ramadan masuk ke dalam masjid berniat untuk itikaf. Niatnya hanya mudah. Nawaitul itikaf sunnatulillah ta'ala. Sudah salat sunat dulu tenang, maka itu sudah itikaf. Itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Memang itikaf tinggal di masjid. Tinggal di masjid itu tenang, tidak mengganggu antara satu dengan yang lain. Tidak boleh juga kalau tinggal di masjid untuk itikaf baru mengaji dengan keras, ada saudara kita di samping kita, itu mengganggu. Lebih baik kita tenang. Kalau kita mengaji, maka usahakan mengaji untuk dirimu dan Allah. Maka itulah itikaf, tidak mengganggu antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Itu sedikit penjelasan tentang itikaf menurut Imam Nawawi. Kemudian kita telah berada pada malam ke-21 bulan Ramadan ini.
dosa-dosanya. Apa orang jauh di sana bagaimana? Nabi mengingatkan kepada kita. Nabi pernah bersabda, "Kam min sa'imin laisa lahu illa syurwal atas." Banyak orang berpuasa, tetapi yang didapat hanya lapar dan dahaga. Jadi berarti ada orang di luar sana, tapi di sini tidak ada. Di luar sana banyak yang berpuasa, tapi yang didapat bukan ampunan dari Allah, tapi hanya lapar dan dahaga saja. Ini sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Kenapa hanya lapar dan dahaga? Juga dilanjutkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khamsatu syai'in tubitu sama au tubitu sama al-kadzibah." Kalau kamu berpuasa dalam jaga 5 hal. Apabila kita berpuasa, puasa kita mau diterima oleh Allah, kita perlu menjaga ada 5 hal yang perlu kita jaga. Yang pertama, al-kadzibah, jangan berdusta. Kalau kamu berdusta, pahala puasa hilang. Ini mungkin ada di luar sana melakukan seperti itu. Itulah yang dapat dia hanya lapar dan dahaga saja diperoleh. Kenapa? Karena dia berdusta. Yang kedua, wal ghibah. Ini jangan menceritakan kejelekan orang lain. Ghibah namanya. Ghibah ini menurut sebagian ulama lebih besar dosanya daripada zina. Kalau zina dosanya minta ampun kepada Allah, kalau Allah berkenan mengampuni tidak ada persoalan. Tapi kalau ghibah, biar kita minta ampun kepada Allah, tapi kalau orang yang dighibah itu tidak mengampuni kita, tidak bisa. Tidak terampuni. Maka ulama sebagian mengatakan dosa ghibah itu lebih besar daripada berzina. Ini sebabnya. Kemudian yang ketiga, wan namimah, mengadu domba. Ya, di luar sana ada tetangga satu dengan tetangga lain diadu domba sehingga dia bertengkar. Ini juga kalau kita lakukan seperti itu, puasa kita tidak akan diterima. Kemudian wal yaminu ghamusu, bersumpah palsu, memberikan perjanjian yang tidak benar. Maka ini salah satu sebab puasa tidak diterima. Wajah dalam syahwat yang kelima, yaitu memandang dengan pandangan syahwat. Kalau kelima-limanya ini ada salah satu di antara yang dilakukan, maka inilah penyebabnya puasa kita diterima. Maka itulah yang dilatih oleh Nabi, "Amin sa'imin la yasrahu ilal mubarak." Ini yang dilakukan. Oleh sebab itu, mari kita hindari kelimanya ini, sehingga puasa kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sendiri menyampaikan dalam salah satu hadis, orang yang berpuasa hanya lapar dan dahaga yang diperoleh, itulah termasuk orang yang celaka. Apa kata Nabi? "Ragib amru rajulin dahala alaihi ramadanu, wa tamma ramadanu qabla an yaghfira lahu, bi anna ramadanu sahur rahmah wa maghfirah min Allah Ta'ala. Fa in lam yughfar lahu fihi fa huwa balqun." Celaka bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan. Bulan Ramadan habis, selesai bulan Ramadan, lalu dosanya tidak diampuni. Ini diingatkan kepada Allah, diingatkan Nabi. Celaka bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan, bulan Ramadan selesai, dosanya belum diampuni. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan rahmah, bulan-bulan. Maka itulah orang yang tertipu. Mudah-mudahan kita tidak berada di sini. Karena kalau kita berada di sini, nauzubillah, kita akan celaka, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan seperti yang saya sampaikan tadi, la'allakum tattaqun, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa itu dengan iman dan dengan bersungguh-sungguh akan mendapatkan derajat takwa dan dosanya akan diampuni. Itulah harapan kita. Jangan kita dikenal dengan hadis orang yang
berbuat, khususnya pribadi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.